Itu di rumah yang dulu ya Mbak, sebelum direnovasi itu pernah, Mbaknya ngerti gak sih ngembo-ngembo? Apa itu? Kayak emang ya mungkin bukan mengganggu ya Mbak, mungkin say hi lah sama saya gitu. Halo semua, kembali lagi bersama aku Nirmala di podcast Berbagi Ruang Mengulas Secara Cerdas. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, tapi aku udah kenal nih guys. Ini teman aku. Kamu perkenalan, siapa nama kamu? Perkenalkan, nama saya Lilis. Lilis. Hai Kak Lilis, apa kabar? Lama gak ketemu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekian lama aku gak ketemu Kak Lilis, ini baru ketemu. Kemarin itu, beberapa minggu yang lalu, aku tuh main ke rumah Kak Lilis ya. Iya. Terus aku salvok nih, rumah kamu itu persis berada di pertigaan itu kan. Itu tuh bentuknya tuh kayak tusuk sate. Oh iya, teh. Ya itu. Nah, kalau kata orang Jawa tuh ya, rumah tusuk sate tuh ada aura negatifnya, ada mitos-mitosnya tuh, bener gak sih sebenarnya? Mungkin nggak negatif ya Mbak, tapi kalau kata orang dulu ya, tusuk sate itu kayak ibaratnya portal masuknya dunia lain. Portal dunia lain? Iya, katanya beneran gitu. Ada itu, portal dunia lain? Kata kalau bapak aku bilangnya tuh gini, rumah kayak gitu emang rawannya tuh gini, kalau sakit itu jangan sampai, contoh ya Mbak, kan jalan kan lurus itu nanti ada kamar, mungkin kan di rumah mungkin ada kamar ya. Iya, pasti kalau ada sakit dilarang bapak buat tidur di situ karena katanya sulit buat sembuh, katanya gitu. Mungkin karena aktivitas dari makhluk-makhluk itu mungkin menghambat kesembuhan atau apa, aku nggak tahu ya, cuman kalau kata bapak gitu. Tapi kalau sakit masih tetap boleh di rumah itu kan? Oh boleh dong, nanti kalau nggak di rumah itu di rumah siapa? Emang di dalam rumah Kak Lilis itu ada yang kamar bener-bener pas sama itu? Iya, itu lurus sama jalan Kak. Oh. Lurus sama jalan. Itu tuh negatif kayak kecelakaan atau hantu-hantu, itu yang bener yang mana sih Kak? Mungkin gini Kak, bukan negatif ya, kan saya bilang bukan negatif, tapi gini loh, kalau orang yang nggak percaya kayak gituan mikirnya tuh bukan ke horornya ya, tapi ke jalannya itu. Kan itu T ya Mbak, dari kan pertigaan ibaratnya ya, itu dari lurus itu kan langsung ke rumah saya. Takutnya kalau ada kecelakaan apa kan langsung ke rumah saya, maksudnya nabrak rumah saya gitu loh, gitu, rawan gitu, kayak gitu. Kalau orang yang nggak percaya kayak hal-hal mistis kayak gitu. Tapi pernah ada nggak kejadian di rumah Kak Lilis itu kayak ada yang kecelakaan gitu? Kalau kecelakaan mungkin nabrak itu ya, nggak pagar. Oh, pagar rumah Kak Lilis itu ya, ditabrak. Ya. Parah nggak Mbak? Pagernya parah, orangnya lebih parah Mbak. Ya iya kan nabrak pagar, terus ada tiang. Sampai kenapa itu orangnya? Itu kayaknya dulu ya Mbak, itu orang trek-trekan. Oh ya, itu sih emang karena trek-trekan ya, nggak hati-hati pasti itu. Betul. Bukan karena apa-apa, itu emang orangnya yang nggak hati-hati. Nah betul gitu. Kalau horor-horornya itu ada nggak Mbak di dalam rumah gitu? Kalau horor kayaknya setiap rumah pasti ada itu ya, makhluk lain ya Mbak, yang berdampingan gitu sama kita. Tapi kalau pengalaman di rumah ya pasti ada. Gitu. Pernah mengalami nggak Mbaknya? Pernah. Kenapa Mbak? Awalnya gini, ini cerita ya. Sebenarnya heran kenapa saya namain makhluk itu ya, kenapa lebih intens ke saya. Saya juga bingung. Awalnya rumah saya kan baru yang belakang. Kamar saya kebetulan di belakang. Tiba-tiba saya dengar bapak saya tuh manggil saya, kayak gembor-gembor gitu loh Mbak, kayak teriak-teriak. Lah kan saya terus nyaut gini, lah kenapa Pak, kalau kayak kan gitu. Terus bapak saya nyaut, ternyata di depan. Kalau di depan ke belakang tuh nggak kedengaran suaranya? Oh jauh Mbak, rumah saya kan memang panjang, maksudnya panjang gitu kan. Iya. Ke bagian belakang. Terus bapak saya manggil-manggil, ternyata bukan bapak saya. Terus saya tanya ke depan, loh Pak kenapa tadi manggil? Enggak, Pak saya manggil kue. Oh ternyata emang setelah kejadian sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata emang ya mungkin bukan mengganggu ya Mbak, mungkin say hi lah sama saya gitu. Berarti kayaknya suka deh sama kamu. Nggak tahu kalau itu Mbak, soalnya
orang rumah jarang, mungkin saya, bapak saya. Kalau saudara-saudara yang lain nggak pernah Mbak. Saya juga heran kenapa. Kamu doang berarti? Ya sama bapak saya, soalnya bapak saya kan peka. Dipanggil nama bapaknya gitu? Enggak. Ya mungkin kejadian yang kayak meja geser atau mungkin suara-suara yang ya gitulah Mbak. Kayak orang berjalan gitu atau? Itu pernah di depan kamar saya, soalnya kamar saya Sama terus kamu horor banget ya? Enggak horor, cuman yang merasakan aja gitu. Ada yang berjalan gitu, tapi gak ada orang? Nggak ada. Kalau lampu kedip-kedip sendiri pernah nggak? Itu mungkin lampunya udah mau habis Mbak, nggak karena hantu gitu. Yang satu rumah lain kayak kakak, adik, ibu gak pernah ada kejadian kayak gitu? Kalau ibu itu di rumah yang dulu ya Mbak, sebelum direnovasi itu pernah, Mbaknya ngerti gak sih ngembo-ngembo? Apa itu? Kayak menyerupai. Oh, menyerupai, iya. Ya, kayak ibu saya tuh ke dapur. Ya. Dapur saya sama ruang tamu kan emang jauh. Lah ke dapur itu ibu saya tuh kayak ngelihat bule saya. Padahal bule saya tuh udah nggak ada. Oh. Dan itu ngobrol, ibu saya nggak sadar gitu loh kalau bule saya tuh udah nggak ada. Tapi waktu ngobrol tuh kayak nyambung aja. Nah setelah udah nggak ngobrol lagi, ibu saya ke depan terus sadar, oh saya tadi ngobrol sama siapa? Padahal orangnya udah meninggal. Iya, kayak gitu mungkin gini ya Mbak, mungkin kalau kata ibu saya, ya itu bukan mengganggu, mungkin lebih ke ya menyapa. Kalau saya tuh ada di sini gitu. Kalau kata orang kayak Pak Ustadz gitu itu namanya jin ya Mbak? Iya, gitu. jin korin ya Mbak, Ya, kalau jin, kata. Itu meninggal udah lama atau baru-baru Mbak meninggalnya itu? Baru Mbak, maksudnya nggak baru banget, cuman ya sebulan 2 bulan gitu. Iya. Yang paling mengerikan itu apa sih Mbak yang dirasakan Mbaknya itu? Gedor sih Mbak. Digedor di kamar mandi itu kayak, hah ngapain gedor gitu. Tapi mungkin itu mengingatkan sih Mbak. Karena kamu lama di kamar mandi apa iya, gimana? Lama di kamar mandi. Ya emang kita nggak boleh lama-lama sih di kamar mandi. Nah itu kayak kaget sebenarnya, kaget. Soalnya itu suara bapak saya, sedangkan bapak saya nggak di rumah waktu itu. Tapi Mbaknya sadar kalau Bapak nggak sedang di rumah? Waktu di kamar mandi ya nggak sadar Mbak, makanya saya nggak takut. Waktu sudah keluar saya sadar, loh Bapak kan pergi lah, tadi siapa? Tapi ngomongnya tuh gini kan, gedor ini pakai bahasa Jawa ya, wis ndang metu aja kesuwen mbak kamar mandi. Ra apik gentenan sing liyane ngoten. Ya karena kamu mungkin sudah membuang banyak air terus membuang banyak waktu di kamar mandi, makanya mungkin kamar mandi kan emang nggak boleh lama-lama ya Mbak. Sering ditinggal di rumah sendirian Mbaknya? Sering sih, tapi lebih sering nggak di rumah Mbak kalau ditinggal, karena emang orangnya penakut. Mbaknya tahu lah kalau saya penakut. Iya. Tapi aku pas dulu main itu kayak ada suara keranda. Oh yang itu. Itu gini Mbak, belakang saya kan emang rumahnya Pak RW. Kalau di daerah saya keranda itu ditaruh kayak di gudang gitu loh, di gudang. Kebetulan kamar saya itu belakangnya gudangnya Pak RW. Makanya terus ada keranda gitu. Mbaknya yang parno. bukan parno, kan kamu emang sempat cerita kayak kalau ada keranda, kalau ada orang mau meninggal tuh kerandanya gerak-gerak sendiri. Waktu itu kan kita hening banget ya, hening banget, terus tiba-tiba ada suara kayak gitu. Terus aku salfok sama bantal kamu. Enggak, itu emang halusinasinya. Iya emang, iya soalnya tuh dia habis ngobrol kayak seru banget kan. Iya. Terus tiba-tiba hening. Kan ya tiba-tiba aja geludak-geludak. Enggak apa-apa, kalau kayak gitu tuh nggak perlu takut Mbak. Kamu sering ya kayak denger gitu, kayak suara keranda? Ya kebetulan nggak terlalu sering, soalnya nggak tidur di kamar Mbak. Takut. Kalau kamu lebih sering tidur sama ibu, soalnya emang dasarnya penakut, nggak berani tidur sendirian. Kalau ada temen baru tidur di kamar gitu, karena emang gitu. Kamar saya paling belakang Mbak, deket dapur sama kamar mandi gitu. Tapi Mbaknya nyaman juga kan di situ? Ya nyaman lah Mbak, kan rumah saya. Mungkin kan ada orang yang nggak nyaman di rumahnya sendiri ya, kayak lebih sering keluar kabur atau gimana gitu. Ya kalau saya keluar takut Mbak dimarahin orang tua.
Gitu. Kamu lebih takut dimarahin orang tua apa diganggu kayak gituan? Aku dimarahin orang tua. Emang rada ngeri ya. Jangan sampai kita dimarahin orang tua ya. Makanya kita harus patuh banget sama orang tua. Ya, Jangan betul. membantah. Betul. Jangan membantah kalau disuruh ini itu ya. Dang lah, nggak boleh nunda-nunda. Jangan banget ya. Ya betul. Betul. Kalau sama kakak-kakaknya nggak pernah kejadian kayak gitu? Kebetulan saya kan punya kembaran, itu nggak pernah, Mbak. Heran saya, kenapa dia nggak pernah kayak ya bukan diganggu ya, maksudnya disapa lah gitu, nggak pernah dia, Mbak. Nggak pernah, nggak tahu. Mungkin nggak tertarik, Mbak, sama kembaran saya. Tapi kembaran kamu tuh kayak cuek loh, ya nggak sih? Ya udah, jangan ngomongin kembaran saya di sini. Makanya dia nggak tertarik, makanya kamu kan lebih asik makanya. Enggak, mungkin kan saya yang di belakang kan, mungkin lihatnya saya terus, jadi ya udah saya yang disapa gitu. Ya kalau yang nyapa itu aku nggak takut, Mbak. Kalau yang nyapa yang lain aku mungkin takut. Kamu pernah nyapa duluan nggak? Nggak pernah lah, takut. Tapi kalau berarti tuh mungkin sekedar kayak sugesti aja gitu ya mungkin. Ya kalau kata bapak saya kan sebenarnya waktu saya tahu rumah saya itu tusuk sate ya. Saya langsung tanya ke bapak saya, "Lah Pak, emang rumahnya tusuk sate?" Katanya gitu. Lah terus katanya banyak itu hantune. Enggak, kan gitu. Bapak saya kan singkat jawabnya, "Wes tenang oh, wes dipageri." Gitu saya bingung. Hah, dipageri itu gimana? Tapi gitu kan. Kamu kan ada pagernya. Enggak, yang dimaksud pagar tuh gini, Mbak. Zaman waktu kakek saya masih ada ya, Mbak, waktu dibangun rumah itu ternyata kan emang udah kelihatan kan tusuk satenya. Terus dari kakek saya itu kan tahu kayak hal seperti itu. Jadi kayak dipagerin gitu loh, Mbak. Jadi nggak terlalu gimana gitu loh. Intinya udah dipagerin jadi aman gitu. Berarti tuh intinya pagernya nggak kelihatan gitu. Iya, Mbak. Kayak kasat mata. Iya, katanya gitu. Ya itu cerita dari bapak sih. Kamu tahu kalau rumah kamu tusuk sate itu udah dari lama apa baru-baru ini? Baru waktu temen-temen kuliah kan pada main ke rumah. Iya, Kebetulan satu temen saya itu tiba-tiba nyeletuk, "Rumahmu Talis tusuk sate. Emang kayak wani ndok omah dhewe." Hah? Iya ta, tusuk sate ki apa? Aku emang nggak tahu, Mbak, dari awal. Tahu ya dari temanku itu. Terus tanya ke bapak gimana-gimananya gitu. Sebelum kamu tahu rumah kamu tusuk sate itu kamu biasa aja apa emang udah pernah digangguin gitu? Udah pernah ya, cuman mikirnya kan emang setiap rumah ada, Mbak. Jadi nggak kepikiran sampai tusuk sate lah banyak ininya, enggak gitu. Aku dulu nggak paham. Aku kira tuh rumah tusuk sate tuh ada orang jualan sate gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau pesen Mbaknya buat teman-teman yang kayak takut gitu apa sih? Pesan ya buat teman-teman, ya jangan takut lah sama hal seperti itu, karena kan emang kita hidup berdampingan ya. Kalau masalah kita diganggu atau apa, anggap aja itu menyapa kita gitu. Untuk mitos tidaknya itu tergantung kepercayaan masing-masing aja sih, Mbak, gitu. Kesimpulannya tuh emang kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma baik-baik aja sih. Selagi kita baik sama mereka juga baik sama kita. Ya, selama gitu kita ya. tidak mengganggu ya, Mbak. Jadi kesimpulannya tuh rumah tusuk sate tuh nggak ada aura negatifnya kayaknya ya. Nggak Cuma aura yang negatif. tadi derak-derakan itu emang kamu yang harus happy. Gitu Iya. aja sih, iya kan? Nggak negatif, Mbak ya. Nggak ada, Ingat iya. nggak negatif ya. Kita kan ada perlindungan dari Allah. Ya betul. Selama kita Kita selalu tidak taat meninggalkan ya sama kewajibannya, selalu taat. Kita insya Allah aman-aman aja. Ya, betul. Makanya kita harus berperilaku yang baik. Ya dimanapun berada. Dimanapun berada kita harus menjaga adab, aturan, tata krama, semuanya dijaga lah. Ya, Itu kesimpulannya. Baik, sekian dari podcast kita kali ini. Bye-bye. Bye bye semuanya.